Halo pagi dulur, ketemu di channel Strom. Hari ini mungkin saya sedikit bahas mengenai BIM ya, atau mengenai alat dari lighting atau yang sekarang lagi booming itu. Anda harus punya BIM atau punya moving head. Kalau dulu mungkin namanya moving head, tapi sekarang lampu BIM itu lebih ringan, lebih terang atau lebih bagus. Ini saya dapat kiriman BIM dari teman kita Jawa Tengah. Jadi ini sebenarnya mereknya bagus, Martin ya kalau nggak salah. Martin Smart Max ini Martin. Jadi BIM ini nggak respon, atau BIM ini disensor atau di trouble di bagian input atau DMX-nya trouble. Jadi kalau kita mau setting pakai mixer atau apapun, dia nggak bisa connect atau nggak bisa masuk sinyalnya ke bagian CPU atau bagian PC-nya. Nah ini dulur, ini sedikit saya bongkar. Kalau barangnya sih lumayan bagus atau masih bagus atau masih bersih. Jadi BIM ini kalau dinyalain itu tahu-tahu dia akan menunjukkan sinyal hot atau detektor panas dari sebuah sistem ini. Jadi kalau bagian DMX ini udah ngeluarin kata hot atau kata panas saja, BIM ini udah nggak kerja atau nggak bisa connect dengan mixer atau dengan kontrolnya. Nah ini hari ini sedikit kita bongkar juga kenapa kok lampu BIM-nya ini trouble atau nggak mau bisa on atau nggak nyala lampunya, karena di bagian sinyal ini mendeteksi sebuah panas atau disipasi panas dari kontrolernya ini. Oke, kita bongkar di bagian PC-nya atau IC-nya. Ini saya sedikit mau upgrade, mau saya cek dulu bagian penguat rotor atau motornya ini. Dia menggunakan IC tipe kecil-kecil ini atau SMD. Kalau dinyalain secara logika atau biasa dia bisa nyala, tapi begitu dia dikasih mixer, input dari DMX tadi nggak mau masuk atau trouble. Jadi kita ngecek bagian di sini, kenapa kok bagian di IC-nya ini tuh dia menunjukkan panas atau panas berlebihan di bagian IC kontrol motornya ini. Jadi begitu diakses atau dimasukkan data dari mixer tadi, dia langsung overheat atau panas. Oke, kita mau sedikit rubah mungkin sinyalnya dari mana. Terus yang penting yaitu kita harus tahu di mana temperatur atau sensor panas tadi mendeteksi dari sebuah sistem ini. Jadi kalau dia dinyalain udah langsung error gitu atau trouble. Ini kalau bagian lampunya atau lampu BIM-nya yang di dalam BIM ini udah selesai atau sudah saya perbaiki supaya dia bisa on terus atau bisa nyala terus, tidak menggunakan sensor. Oke, ini lagi kita perbaiki bagaimana fungsi dari lampu BIM ini supaya nggak mati atau nggak terjadi trouble. Oke dulurku, teman-teman yang mungkin banyak keluhan di BIM bisa sharing atau bisa merapat ke sini. Kalau IC-nya ya agak sedikit rumit, atau kalau kita biasanya beli di online. Jadi dari 1 2 3 4 5 6 7 ini biasanya ada yang ada yang
short atau ada yang lemah atau ada yang trouble. Jadi untuk lampu beam itu biasanya di bagian IC penggerak dari rotor atau motor tadi short atau udah terlalu lama pemakaian. Jadi untuk ngontrol atau untuk menggerakkan motor tadi trouble. Nah, ini biasanya tidak usah ganti untuk IC bagian depan ini, kita cukup mengganti IC di bagian belakang atau pengontrol dari motor penggerak beam tadi, dari mulai warna, fokus, terus lampu, flash, movingnya atas ke bawahnya itu dikontrol dengan IC yang kecil ini, atau tipenya mungkin apa ini, LX apa ini. Oke dulurku, hari ini kita mau ganti beberapa IC ini supaya beamnya itu bisa bekerja dengan bagus atau bisa bergerak lagi dengan baik. Ini lagi kita sedikit nge-review. Kalau biasanya kalau beam yang sudah lama atau kita dapat kiriman yang sudah lama itu biasanya timingnya itu atau karetnya ini banyak yang kendor, jadi harus disetting lagi atau di set lagi supaya bagus. Terus yang kedua, kalau servis beam ini dibersihkan di bagian permainan atau warna atau variasi dari bentuk keluarnya lampu beam itu bermacam-macam. Nah, ini untuk bagian variasi. Terus yang kedua, bagian warna ini atau bagian warna ini hanya ada beberapa tipe ini. Cuman warna, terus variasi. Kalau ini masih beam lama, itu enggak ada prismanya juga enggak ada. Hanya mainan warna sama bentuk saja atau variasi dari model saja. Hanya warna itu aja. Jadi kalau selesai ngeset beam atau membersihkan beam, sebaiknya ini Anda kembalikan ke titik awal atau sensor awal dari lampu beam tersebut. Ini hanya fokus, strobol buka tutup lampu itu, terus hanya mode mainan sama mode warna saja. Hanya 1, 2, 3 saja. 4 sama fokus. Oke, kalau ini masih menggunakan bohlam yang tipe lama, jadi nggak pakai model LED atau menggunakan LCD. Ini masih pakai lampu yang gede, menggunakan trafo, injektor ini juga. Jadi biasanya kalau menggunakan injektor itu akan terjadi banyak gangguan. Sebenarnya lebih awet, atau menggunakan injektor ini atau trafo itu lebih awet. Tapi biasanya gangguan itu akan terjadi jika lampu mati terus mau dinyalain lagi. Jadi injektor itu akan mengeluarkan gelombang tinggi atau frekuensi tinggi di bagian lampu tadi. Terus akhirnya bisa mengakibatkan error di bagian IC ini karena ada tegangan tinggi, ada sebuah lonjakan listrik dari injektor tersebut. Jadi itu keunggulannya dari masing-masing produk dari yang menggunakan AC matic sama trafo. Kalau trafo itu pasti lebih berat. Kalau ini menggunakan trafo dulu lebih berat. Terus sebenarnya kalau keawetannya mungkin lebih awet trafo. Ya cuman kalau ada gangguan lampu mati itu biasanya injektor ini akan mengganggu dari sistem atau dari PC atau IC yang ada di sistem ini. Oke dulurku, ini masih kita perbaiki dulu. Nanti hasilnya seperti apa akan kita review untuk video selanjutnya. Ini yang pertama harus diganti adalah IC bagian rotor saja, yang lain tidak usah. Jadi IC rotor ini udah short atau udah lama dipakai, jadi
lemah atau terjadi kontak teman. Oke dulurku, ini sedikit mengreview masalah BIM tipe Smart Mac. Ini punyanya apa ini? Nah ini dulurku, ini punyanya Smart Mac-nya ini. Oke, assalamualaikum dulurku.